Iya. Dong kamu melosok-losok teh langsung milih lah teh dah kenal dengan di bapak deh. Teh. Baik, Pak. Baik, Pak. Maaf Pak Sugen sama Bu Dwi ini bahasa lokal ini mengkondisikan peserta didik ini. Enggak apa-apa, saya senang malah mendengar bahasa-bahasa dari Nusantara, senang saya. Iya. Selamat siang Bu Dwi, semoga sehat semuanya. Biasanya Bu Mukti cepat hadirnya ya Bu Dwi. Coba tak teleponnya Bu ya. Jangan Mas, jangan ditelepon, saya saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Jangan. Sakip, buka layar. Ganteng ya. Itu yang satu lagi pakai handphone saya kebetulan Pak. Itu namanya siapa Mas? Itu Taskia Pak. Taskia, selamat siang. Selamat siang Pak. Iya, enggak usah malu-malu. Salam kenal dari Jawa Tengah ya. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah Mas Kurniawan, Bu Dosen Sampurrawuh. Iya, terima kasih Bu Mukti, selamat siang. Ya, selamat siang. Silahkan Mas Kurniawan bisa dimulai, kasihan ini anak-anak.
Iya, baik. Terima kasih, Bu. Oh, Ananda Sakib, tolong kameranya dibuka, Ananda. Iya, bagus. Ya, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak Bapak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Ada Pak, ada sehat? Sehat, Pak. Iya, bagus. Anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat. Nah, namun sekalipun kita berada dalam keadaan sehat, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, dari anak-anak Bapak, kira-kira siapa yang tahu apa saja itu? Kenapa kameranya dimatiin, Pak? Ya, coba siapa yang bisa? Yang antara anak Bapak siapa yang bisa menyebutkan apa saja itu yang 5M itu? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, coba diulang. Ini kemungkinan sinyal kita bermasalah karena lampu mati. Coba diulang anak-anak Bapak, apa saja yang istilah 5M itu protokol kesehatan? Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, Iya. mengurangi mobilitas, Iya, lanjut. mencuci tangan. Iya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan mencuci tangan. Iya, bagus sekali anak Bapak. Nah, anak Bapak semuanya, sekalipun kita telah menjaga protokol kesehatan dengan istilah menerapkan 5M itu tentu harus dibarengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nantinya kita terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, dalam hal ini sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak minta kepada salah seorang perwakilan anak Bapak untuk memimpin doa teman-temannya. Nah, dalam hal ini Bapak minta kesediaan Ananda Sakib untuk memimpin doa. Kepada Ananda Sakib, Bapak persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Iya, terima kasih kepada Ananda Sakib yang telah memimpin doa rekan-rekannya. Mudah-mudahan dengan doa tadi acara pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak Bapak semuanya tadi sudah mengisi absen yang telah Bapak kirimkan? Sudah, Pak. Ya, sudah. Alhamdulillah. Berarti sekarang anak-anak Bapak hadir semuanya ya. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dalam hal ini Bapak pilih lagunya yaitu Garuda Pancasila. Nah, untuk menyanyikan lagu ini Bapak persilahkan salah seorang perwakilan untuk memimpin dan yang lainnya mengikuti, tetapi tetap mematikan mic-nya. Dalam hal ini Bapak minta kepada Ananda Taskia untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada Ananda Taskia, Bapak persilakan.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kenapa, Pak? Halo Pak Kurniawan. Iya Bu, ini Oh ya udah. kebetulan mati lampu. Ya, lanjut Ya. lagi Pak, dilanjutkan. Ya. Ya, terima kasih kepada Ananda Taskia yang telah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Mudah-mudahan dengan lagu tersebut dapat memupuk rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3, dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik nanti akan mampu menemukan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Kemudian nanti peserta didik akan mampu menyajikan laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Setelah itu nanti diharapkan peserta didik akan mampu merencanakan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Kemudian setelah itu nanti diharapkan peserta didik dapat menulis kalimat tanya untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan kemudian untuk tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu diharapkan nanti peserta didik mampu menyajikan pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita sebagai makhluk hidup mempunyai salah satu cirinya yaitu bernapas. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa yang kita lakukan di saat kita bernapas? Coba. Menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida, Pak. Iya, bagus sekali. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kira-kira anak-anak Bapak siapa yang tahu? Oksigen itu asalnya dari mana itu? Tumbuhan. Dari tumbuhan dan pohon, Pak. Iya, oksigen itu berasal dari tumbuhan. Oksigen itu berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu sebagaimana kita manusia, kita kan manusia mempunyai bagian-bagian tubuh, ada kaki, ada tangan, ada kepala dan sebagainya. Begitu juga hendaknya dengan tumbuhan. Tumbuhan itu juga memiliki bagian-bagian tubuh. Nah, di antara anak Bapak siapa kira-kira yang tahu apa saja itu bagian-bagian pada tumbuhan? Coba. Akar, daun, dan biji. Iya, ada akar, ada batang, ada buah, ada daun, bunga, dan biji. Berarti anak Bapak sudah belajar ini semalam. Nah, untuk menambah pemahaman anak Bapak terkait dengan bagian-bagian tumbuhan
Kenapa nggak kedengar, Pak? Halo? Anak-anak sabar ya. Ini Pak Kurniawan pasti baru mencari sinyal. Nah ini deh, muncul lagi. Iya, Silakan Pak ini Kurniawan. iya, bagian pertumbuhan ini merupakan video tentang bagian-bagian tumbuhan dan anak-anak Bapak diharap untuk memperhatikan ya. Yang pertama yaitu akar. Nah, ini gambar akar. Akar itu merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang dari dalam tanah. Nah, akar ini dari sebagian tumbuhan itu ada yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, yang kemudian bagian tumbuhan yang kedua yaitu ada batang. Batang itu merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, buah dan bunga. Nah, sebagian tumbuhan juga batang dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun ini merupakan bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, daun ini memiliki zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang seterusnya yaitu ada bunga. Bunga ini merupakan sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Jadi, bunga ini proses reproduksi pada tumbuhan atau proses perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu dengan sebagaimana jatuhnya serbuk sari ke kepala putih dan yang akhirnya akan membentuk tumbuhan, membentuk biji dan nantinya biji tersebut yang akan menjadi cikal bakal. Dan bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Nah, anak-anak Bapak masih mendengarkan kan? Masih, Pak. Iya. Masih, Pak. Ini mohon maaf Bapak kendala sinyal ini karena lampu di tempat kita mati. Nah, anak Bapak sekalian, bahwa anak-anak kan sudah mengerjakan soal yang Bapak kirim melalui Google Classroom. Sudah, Pak. Iya, sudah. Nah, dalam kesempatan ini Bapak minta kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan laporannya ya, dan kelompok lain agar menanggapi nantinya atau melengkapi kelompok yang lainnya. Nah, dalam hal ini kelompok siapa dulu yang akan maju mempresentasikan laporannya? Coba. Kelompok 1, Pak. Iya, bagus. Kelompok 1 dulu. Ayo, presentasikan. Yang lain Laporan mendengarkan ini. Ya. bagian tumbuhan dan fungsinya. 1. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Namun untuk beberapa jenis tumbuhan ada juga yang akarnya menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Sebagian tumbuhan ada juga akarnya yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Iya. Misalnya pada tumbuhan ubi-ubian. Iya, lanjut. Masih adakah kelompok 1 atau kelompok yang lain dulu? Kelompok 3 dulu, Pak. Iya, lanjut kelompok 2. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Iya. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis keseluruhan bagian tubuh. Iya. Kemudian apa lagi? Akar tadi sudah, batang sudah. Kemudian coba ditambah. Daun. Iya, lanjut. Adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Iya, bagus. Lanjut. Apa lagi? Bunga. Bunga adalah
bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan biakan tumbuhan biji. Iya, bunga. Terus apa lagi? Akar sudah, batang Buah. daun, bunga. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Iya, berarti seluruh tugas yang Ananda kerjakan itu sudah bagus. Namun dalam hal ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang akar. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu terkait dengan akar. Akar itu untuk yang paling lengkapnya itu bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah berfungsi mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada batang, yaitu bagian tumbuhan yang melekatnya bagian tumbuhan lain seperti dahan, bunga, buah. Kemudian batang juga berfungsi untuk mengedarkan air dan mineral yang diserap akar serta asap makanan hasil fotosintesis. Kemudian buah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan buat biji kecambah. Kemudian daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun terdiri atas tangkai dan helai daun. Dan yang terakhir ada bunga, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, anak-anak Bapak sekalian, dari berbagai macam bagian-bagian tumbuhan tadi, ada beberapa bagian yang berfungsi untuk melestarikan tumbuhan tersebut atau menjadikan tumbuhan tersebut tetap lestari. Kira-kira anak-anak Bapak ada nggak yang tahu apa itu bagian tumbuhan yang dapat melestarikan tumbuhan tersebut? Coba. Biji. Iya, betul sekali. Tumbuhan akibat dari penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada kepala putih. Iya, biji. Ada yang berkeping satu yang disebut monokotil dan berkeping dua disebut dikotil. Iya, lengkap sekali Ananda Sakib ini. Jadi bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melestarikan tumbuhan tersebut itu ada biji. Karena apa itu alasannya? Karena apa alasannya? Karena biji bisa membuat tumbuhan baru. Iya, karena biji tersebut apabila ditanam dapat menjadikan tumbuhan atau cikal bakal menjadi tumbuhan baru. Nah, Ananda sekalian, selain biji masih ada bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari. Coba apa lagi? Bunga. Iya, bunga. Iya, yang lebih tepatnya bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Iya, Ananda Sakib ini aktif sekali ini. Jadi bunga itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi, alat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi melalui bunga tersebut nanti prosesnya di saat serbuk sari jatuh ke kepala putih dan akan menghasilkan bakal biji, dan biji inilah nanti akan tumbuh menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Nah, anak-anak Bapak sekalian kan sudah membaca teks yang Bapak kirim melalui Google Classroom? Sudah, Pak. Nah, dalam kesempatan ini kembali Bapak minta kepada Ananda Dinda untuk membaca teks yang Bapak tampilkan melalui layar PowerPoint. Kepada Ananda Dinda, Bapak persilakan, dan yang lainnya agar menyimak dengan seksama ya. Coba Ananda Dinda. Nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya. Coba Ananda Sakib dulu. Iya, halo, kalau enggak Ananda Hakir. Oh, baik Bu. Ini kendala jaringan tadi itu. Iya. Udah kelihatan Ananda? Sudah, Pak. Nah, ini coba Bapak persilakan kepada Ananda Dinda dulu untuk membaca teks yang Bapak tampilkan. Teks tentang upaya manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki bagian yang bermanfaat bagi makhluk lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah langit terlihat sangat subur dan beraneka warna.
Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberi pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani terlihat sangat indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga mengharumkan udara di lingkungan rumah Lani. Iya, baik. Dengan tepat sekali, dengan bagus Ananda tidak membacakan teks tentang bunga di halaman rumah Lani. Nah, Ananda kan sudah mengerjakan latihan yang Bapak kirim melalui Google Classroom. Sudah, Pak. Nah, Bapak minta setiap kelompok juga ini mempresentasikan jawaban terkait soal yang telah Bapak berikan. Kelompok 1 memberikan pertanyaan, kelompok 2 memberikan jawaban. Coba kelompok 1 dulu. Apa kewajibanmu terhadap lingkungan sekitar? Iya, coba apa jawabannya kelompok 2? Merawat, menyiram, memupuk secara teratur. Merawat, memupuk, dan menyiram secara teratur. Kemudian untuk soal nomor 2, kelompok 2 dulu memberikan pertanyaan, kelompok 1 menjawab. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Iya, coba kelompok 2 apa jawabannya? Kita dapat menjadikan bunga sebagai hiasan. Bunga juga menghasilkan wangi. Iya, coba yang pertanyaan yang ketiga, coba Ananda Taskia dulu. Apabila tumbuhan bunga wangi, apa sebaiknya yang kamu lakukan? Iya, apabila tumbuhan sedang berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Coba siapa yang bisa menjawab? Merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar ruangan tersebut menjadi wangi. Iya, merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar ruangan tersebut menjadi wangi. Nah, anak-anak Bapak sekalian, coba perhatikan, selain dari memelihara bunga, masih banyak upaya pelestarian yang dapat kita lakukan terhadap lingkungan. Nah, salah satunya seperti gambar yang Bapak tampilkan di layar PowerPoint ini. Kira-kira ini gambar apa ini? Coba siapa? Orang memungut sampah dan melakukan mobilisasi. Iya, gambar orang yang sedang mengungut sampah dan melakukan reboisasi. Nah, dari gambar tersebut, Bapak kan sudah mengirimkan soal dan Ananda tentunya sudah mengerjakan soal tersebut kan? Sudah, Pak. Nah, dalam hal ini Bapak kan menyuruh peserta didik untuk membuat pertanyaan terkait upaya pelestarian lingkungan. Nah, coba kelompok yang 1 mempresentasikan pertanyaannya dan kelompok 2 memberikan jawaban. Coba siap-siap kelompok 2 memberikan jawaban. Apakah yang sedang mereka lakukan? Iya, apakah yang sedang mereka lakukan terkait gambar 1 ya? Coba kelompok yang lain menjawab. Memungut sampah dan melakukan reboisasi. Iya, bagus sekali. Coba kelompok 2 dulu memberikan pertanyaan. Berapa jumlah orang yang sedang mengumpulkan sampah? Iya, coba siapa yang bisa menjawab? 6 orang. 6 orang. Jadi jumlah orang yang mengumpul sampah itu adalah 6 orang. Nah, berarti Ananda telah mengerjakan latihan yang Bapak kirim melalui Google Classroom. Nah, Ananda Bapak sekalian, apakah dari pertanyaan yang Ananda sampaikan tadi, sudahkah termasuk itu pertanyaan yang baik? Sudah, Pak. Coba, apa alasannya? Apa ciri-cirinya pertanyaan yang baik itu? Coba siapa yang bisa? Jangan bertanya yang tidak sesuai dengan topik. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menyinggung narasumber atau pihak lain. Gunakan informasi yang baik dan terlalu cepat dalam menyatakan pertanyaan. Kalimat harus dirangkai dengan jelas dan singkat. Iya, jangan bertanya yang tidak sesuai dengan topik. Kemudian gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menyinggung narasumber atau pihak lain. Gunakan intonasi yang baik, jangan terlalu cepat dalam menyampaikan pertanyaan. Kalimat harus dirangkai dengan jelas dan singkat. Berarti anak Bapak telah paham terkait dengan upaya pelestarian, membuat pertanyaan tentang upaya pelestarian lingkungan. Nah, anak-anak Bapak punya pertanyaan ini. Dari awal pembelajaran tadi sampai akhir, kira-kira apa yang dapat Anda simpulkan atau apa yang dapat Anda pelajari hari ini? Coba, siapa yang bisa? bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Iya,
terus apa lagi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Gambar tentang pelestarian alam. Iya, gambar tentang upaya pelestarian alam atau tindakan atau upaya pelestarian lingkungan. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri pertanyaan yang baik. Iya, ciri-ciri pertanyaan yang baik. Baik. Ananda tadi sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian upaya pelestarian lingkungan. Kemudian ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, Ananda sekalian, dari pelajaran yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada nggak yang belum paham atau masih ada yang belum mengerti? Tidak, Pak. Berarti tidak ada lagi yang diragukan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Iya, berarti Pak. Anda sudah memahami terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, Bapak ada kuis nih ya. Ananda mau nggak ikut? Ananda mau nggak mengerjakan kuis? Iya, Pak. Iya, baik. Sebentar, Bapak kirimkan kuisnya melalui chat ya. Ini nanti siapa yang juaranya dapat hadiah ini dari Bapak ini. Ya, siap-siap ya, Bapak kirimkan melalui chat ya. Iya. Coba diakses alamat kuisnya. Yang cepat ya, Nana. Aku udah masuk, Pak. Iya, coba yang lain lagi. Ayo, Ananda Hakim. Udah bisa? Iya. Si Rizky Demon naik. Ayo, udah siap? Ini Ya, Pak. ini langsung Bapak start ya. Ayo, mulai. Ya, ini Ananda Hakim sama Dinda kejar-kejaran ini. Gamenya udah selesai ya. Waktunya udah habis dan juaranya ini Ananda Sakib dan nomor 2 Hakim, yang nomor 3 Dinda. Nanti Bapak kasih hadiah setelah pembelajaran selesai. Ya, baik Ananda sekalian, agar diperhatikan, masih mendengarkan Bapak ya? Halo? Ananda Hakim masih mendengarkan Bapak? Masih, Pak. Iya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak minta Ananda Bapak untuk mengakses link dan mengerjakan soal evaluasi yang Bapak kirim melalui Google Classroom ya. Ya, Pak. Untuk segera dikerjakan. Dan untuk coba diperhatikan dulu. Coba Ananda Saskia, coba diperhatikan. Dan untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Dan Ananda diharapkan untuk belajar di rumah dengan baik ya. Ya, Pak. Ya, coba perhatikan dulu. Ananda Dinda, coba. Iya. Nah, jangan lupa ya untuk selalu mengerjakan
soal evaluasi yang Bapak kirimkan dan mempelajari tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 rumah untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak minta salah seorang perwakilan untuk memimpin doa. Nah, dalam hal ini Bapak minta dulu kepada Ananda Haikal untuk memimpin doa. Coba Ananda Haikal Sikra. Sesudah belajar kita membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Ananda Haikal yang telah memimpin doa rekan-rekannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak disampaikan dapat diamalkan oleh peserta didik semuanya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak harap agar peserta didik tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan terus membantu orang tua di rumah ya. Ya Pak. Iya, akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda dipersilakan untuk keluar dari ruangan meet. Ya Pak.